Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hairunisa Irianti dari kelas 71. Hari ini saya akan bercerita tentang kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW dari kelahiran sampai masa remaja nih. Semoga semua yang menonton video ini bisa belajar dan juga mengambil hikmah dari cerita yang akan saya ceritakan. Sebelum kita mulai, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sedang menonton video ini dan juga teman-teman sekalian yang ingin mendengar cerita ini. Jadi jangan lama-lama lagi, kita mulai ya ke ceritanya. Nabi Muhammad ini lahir pada tahun gajah, tahun di mana Raja Abrahah dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah nih. Persisnya tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 29 Agustus 580 Masehi di Mekah. Wah, itu 580 itu pasti udah lama banget ya. Nah, pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah dilahirkan di tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi baik pada saat-saat sebelum dan sesaat setelah Nabi Muhammad lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, ribuan malaikat turun ke bumi, bulan terbelah, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Wah, pasti pada saat itu pemandangannya sangat indah ya. Peristiwa ini ada di dalam surat Al-Fil yang berbunyi Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa alsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Akan tetapi nih, Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW lahir sebagai anak yatim piatu. Ayahnya Abdullah meninggal dunia saat ibunya Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah, mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi sang ayah. Allah pernah menyebutkan di Quran surat Ad-Duha ayat 6 yaitu alam yajidka yatima fa'awa. Artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Nah, saat Nabi Muhammad lahir dan diberikan nama Muhammad, orang-orang masyarakat di Mekah pada penasaran nih, kenapa dinamainnya Muhammad, sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Nah, karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Kata Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi Muhammad, sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya. Muhammad dengan arti yang dipuji atau terpuji. Nah, Allah pernah berfirman di Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat buat semesta alam. Dengan kata lain, Dia mengutusnya sebagai rahmat buat mereka. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir, beliau diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Nah, tujuannya ini adalah untuk agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya sampai beliau mencapai umur 4 tahun nih. Setelah kita sudah selesai menceritakan tentang masa-masa kelahiran Nabi Muhammad, berarti langsung aja kita masuk ke masa kanak-kanak atau masa kecilnya Nabi Muhammad ini.
Nah, di usia 6 tahun, sang ibu Sayyidah Aminah wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Lalu nih, selang 2 tahun, sang kakek pun juga wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Saat masa awal-awal Nabi Muhammad dirawat oleh Abu Thalib pamannya, Nabi Muhammad pun mulai bekerja sebagai pengembala kambing nih. Nah, saat masa kecil menjelang masa remaja, Nabi Muhammad sudah diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Nah, pada saat 12 tahun ini, beliau mulai berdagang. Jadi dari kecil Nabi Muhammad itu sudah mulai berdagang. Nabi Muhammad itu orang yang beramanah dan juga sangat mandiri. Nah, sekarang 12 tahun itu sudah mulai remaja, jadi kita sekarang masuk ke masa-masa remaja Rasulullah SAW. Sejak saat Nabi Muhammad sudah mulai berdagang, beliau semakin menekuni dunia perdagangan hingga suatu ketika seorang saudagar kaya Mekah bernama Sayyidah Khadijah membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk menjajakan barang dagangannya. Abu Thalib mendengar hal itu dan kemudian menawarkannya kepada Rasulullah nih. Beliau menerima tawaran tersebut berkat kerja keras, sikap jujur dan amanah. Nabi Muhammad berhasil menjajakan barang dagangannya. Semuanya laku dan untung banyak. Setelah mendengarkan cerita dari Maisarah, Sayyidah Khadijah terkesima dengan sikap dan perangai dari Nabi Muhammad ini dalam mendagangkan barang-barangnya. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambilnya apa nih? Nabi Muhammad ini terkenal sebagai Al-Amin atau orang yang bersikap amanah. Nah, ada firman Allah di Quran surat Al-Mu'minun ayat 8-11. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim wa'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yuritsunal firdaus, yang artinya dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya serta orang yang memelihara sholatnya, mereka adalah orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Mu'minun dari ayat 8 sampai ayat 11. Wah, jadi salah satu hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Muhammad ini adalah jika kita bersikap amanah, orang-orang akan mempercayai kita dan kita akan mendapat pahala nih. Segitu saja cerita kali ini, cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai beliau mulai berdagang, mulai remaja dan juga berdagang di Syam. Semoga kalian suka dan tidak bosan pada video kali ini dan bisa mengambil banyak hikmah dari cerita yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf nih, dimaafin ya kalau misalnya saya ada kesalahan atau kekurangan atau ada sedikit kesalahan dalam mencari informasi. Saya juga masih belajar. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.